Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Billy Ruhani Subuan dari Universitas Maliku Saleh. Di sini saya akan menjelaskan materi perkuliahan tentang perencanaan produksi atau operasi barang dan jasa. Nah, di mana perencanaan produksi ini adalah serangkaian aktivitas untuk merancang strategi produksi barang atau jasa. Rangkaian aktivitas tersebut mulai dari memikirkan bentuk barang, ukuran, jumlah, hingga jenis barang yang akan diproduksi. Nah, selain itu, inovasi dan pengembangan desain juga termasuk dari bagian perencanaan tersebut. Nah, tujuan perencanaan produksi yang pertama yaitu mempergunakan bahan, alat, dan sumber daya produksi secara efisien. Nah, yang kedua yaitu meminimalisir kelebihan pembelian bahan baku produksi. Nah, yang ketiga yaitu menghemat waktu karyawan untuk menjadi lebih efektif. Nah, dengan perencanaan yang tepat, maka kualitas produk akan lebih baik. Jika kualitas produk baik, konsumen pun akan merasa puas dan biasanya akan melakukan repeat order. Bisnis ini pun makin melesat dan angka penjualan produk akan lebih meningkat dan akan lebih baik. Nah, tahapan perencanaan ini ada empat macam, yaitu yang pertama routing, yang kedua scheduling, yang ketiga dispatching, yang keempat yaitu flow up. Nah, routing ini adalah salah satu tahapan perencanaan produksi yang perlu Anda ketahui secara umum, di mana routing ini adalah menentukan jalur mana produk tersebut diproses menjadi bahan jadi. Fungsi dari routing ini adalah mengatur waktu untuk setiap tahapan, menunjukkan urutan yang sesuai aktivitas. Yang kedua itu scheduling, yang dimana tahapan perencanaan produksi selanjutnya adalah scheduling. Ini berfungsi pada kapan waktu proses produksi akan selesai. Tujuannya untuk memastikan bahan segala proses produksi berjalan dengan sesuai dengan waktu yang direncanakan. Ada banyak jenis penjadwalan yang bisa digunakan perusahaan seperti daily schedule atau operation schedule. Yang ketiga yaitu dispatching, yang berasal dari dimana beberapa hal yang termasuk dalam bagian dispatching ini adalah yang pertama memberikan bahan yang dibutuhkan untuk produksi, yang kedua mengelola pencatatan dari proses produksi awal hingga sampai akhir, yang terakhir yaitu mengelola pengerjaan dari satu proses ke proses lainnya. Yang terakhir yaitu follow up, yang dimana dalam tahapan yang terakhir ini Anda perlu mengetahui adakah hambatan selama proses produksi. Kemudian Anda perlu melihat hasil dan membandingkan dengan rencana awal. Jika tidak sesuai, berarti ada hambatan yang perlu diketahui solusinya. Follow up ini diperlukan untuk mengantisipasi kekeliruan dan mengelola hambatan tersebut. Nah, jenis-jenis perencanaan produksi ada beberapa macam, yaitu metode pengerjaan, metode batch, selanjutnya metode aliran, dan metode produksi massal. Nah, produksi barang dan jasa didefinisikan sebagai proses untuk memproduksi barang atau jasa pada suatu periode tertentu sesuai dengan yang diramalkan atau dijadwalkan melalui pengorganisasian sumber daya seperti tenaga kerja, bahan baku, mesin, dan peralatan lainnya. Nah, bagi konsumen, produksi ini mendatangkan utilitas atau utility, kemampuan dari hasil produksi untuk memuaskan keinginan manusia. Di antaranya yang pertama utilitas waktu. Hasil produksi tersedia ketika konsumen menginginkannya.
utilitas tempat, yang dimana hasil produksi tersedia di tempat yang diinginkan oleh konsumen tersebut. Yang selanjutnya utilitas kepemilikan, hasil produksi tersedia untuk dimiliki dan digunakan oleh konsumen. Yang terakhir utilitas bentuk, hasil produksi tersedia karena pengolahan bahan mentah menjadi barang jadi. Faktor yang mempengaruhi perencanaan proses produksi barang dan jasa ini adalah yang pertama, memanfaatkan produk bagi konsumen. Yang kedua, permintaan produk terhadap produk lain. Yang ketiga, keuntungan dari penjualan produk. Yang keempat, fasilitas operasi proses produk. Yang kelima, kekuatan pesaing. Yang keenam, kemampuan distribusi. Dan yang ketujuh, pengembangan produk pada masa akan datang. Selanjutnya, seorang wirausahawan harus mengetahui masalah-masalah yang berhubungan dengan tindakan yang dilakukan oleh pihak pesaing. Berhubungan dengan itu, maka seorang wirausahawan di dalam menetapkan proses produksi perlu mengetahui keterangan-keterangan sebagai berikut. Yang pertama, keterangan siapa saja yang akan membeli produk itu, siapa saja yang akan membeli produk kita sendiri. Yang kedua, berapa banyak produk yang akan dibeli. Dan yang ketiga, di mana dilakukan pembelian produk tersebut. Dan yang terakhir, apa yang terjadi tujuan dari pembelian produk tersebut. Strategi perencanaan produksi barang dan jasa ini, yang pertama, memprediksi permintaan konsumen untuk mengetahui beberapa banyak barang yang harus diproduksi selama periode waktu tertentu. Yang kedua, menggunakan sistem manajemen inventaris yang baik, maka Anda akan dapat menganalisis permintaan konsumen untuk berbagai produk dan mengetahui rasio perputaran inventaris secara mudah. Yang ketiga yaitu mempersiapkan perkiraan jumlah karyawan yang dibutuhkan dalam proses produksi. Pastikan karyawan adalah orang yang tepat untuk melakukan pekerjaan tersebut. Yang keempat yaitu mengatur waktu dan ketahapan, menyesuaikan dengan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan. Dan setelah pemetaan proses dilakukan, maka Anda mengetahui berapa lama untuk waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan proses tersebut. Yang terakhir yaitu mengidentifikasi masalah dan antisipasi sebagai masalah yang mungkin terjadi dalam proses produksi dengan mengumpulkan informasi historis terkait pengalaman kerja serupa, merinci waktu aktual, material, dan kegagalan yang pernah dihadapi. Cukup sekian penjelasan saya tentang materi tersebut. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.